Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat-sehat saja ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Arlita Putriana dari Fakultas Teknik, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Muria Kudus. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan tentang materi transaksi bisnis. Apa sih itu transaksi bisnis? Saya yakin dari kalian semua, karena transaksi bisnis ini sudah tidak asing lagi kan? Bahkan ada yang sudah tahu. Nah, untuk kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang materi transaksi bisnis. Sudah siap? Kita mulai ya! Sebelumnya kita akan belajar tentang persamaan akuntansi. Apa sih itu persamaan akuntansi? Nah, persamaan akuntansi adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Aset adalah sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Kewajiban adalah hak kreditor yang mencerminkan utang usaha, sedangkan ekuitas pemilik adalah hak pemilik perusahaan. Jadi, ekuitas pemilik jika digabungkan dengan kewajiban, itu disebut aset atau bisa dibilang harta perusahaan, yaitu sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Lanjut. Nah, transaksi bisnis. Saya sudah bilang, pasti dari kalian banyak yang sudah mengetahui tentang transaksi bisnis. Apa sih itu transaksi bisnis? Nah, kita ulas bersama-sama ya. Transaksi bisnis adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasinya. Jadi bisa dibilang transaksi bisnis adalah keluaran atau output atau hasil dari penjualan suatu produk. Sebagai contoh, kasir. Pasti kalian sudah tahu kan kasir itu apa? Kasir yang terdapat pada swalayan ataupun supermarket itu terdapat proses transaksi bisnis, di mana dari perusahaan menawarkan sebuah produk ke konsumen dan konsumen melakukan proses pembayaran. Itu dikategorikan sebagai proses transaksi bisnis. Contoh lagi, pada tanggal 1 November 2005, Chris Card mendirikan perusahaan yang dinamakan NetSolution. Chris Card membuka rekening bank atas nama NetSolution dan menyetorkan dana sebesar $25.000 ke rekening tersebut. Jadi Chris Card ini karena dia membuat perusahaan NetSolution, jadi dia memutuskan untuk membuat rekening bank atas nama perusahaannya dengan menyetorkan dana atau dia menginvestasikan uangnya sebesar $25.000 ke rekening perusahaannya. $25.000 ini masuk ke aset, masuk ke kas. Sedangkan ekuitas pemilik, dia masuknya ke modal karena investasi dari pemilik perusahaan. Nah, lambang ini itu dinamakan ekuivalen, di mana total ekuitas harus balance dengan total aset. Yang kedua, NetSolution membeli tanah senilai $20.000. Dari total saldo kas $25.000, ingin dibelikan tanah senilai $20.000. Dari kas berkurang karena dia ingin membeli tanah, jadi berkurang $20.000. Menjadi saldonya $5.000. Sedangkan tanahnya ini berupa aset yang berupa tanah maksud saya, itu $20.000. Jadi bertambah. $20.000 ini
berupa aset tanah, sedangkan yang 5.000 ini berupa saldo dari kas aset. Sedangkan ekuitas pemilik modal tetap 25.000. Selama bulan itu, Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai 1.350. Nah, secara kredit ini masuknya hutang. Jadi saldo terakhir kas 5.000, perlengkapan bertambah 1.350 karena dia ingin membeli perlengkapan tadi senilai 1.350. Aset tanah tetap 20.000. Kewajiban utang usaha, tadi yang saya sudah bilang, karena dia membelinya secara kredit, jadi masuknya utang usaha senilai 1.350. Ekuitas pemilik berupa modalnya tetap 25.000. Net Solution memberikan jasa kepada pelanggannya membukukan pendapatan sebesar 7.500 dan menerimanya secara tunai. Karena berupa pendapatan dan diterima secara tunai, maka kas bertambah. Jadi yang saldo terakhir 5.000, karena dia mendapatkan pendapatan dan dibayarkan secara tunai, maka bertambah 7.500. Saldo kas 12.500. Perlengkapan tetap 1.350, aset tanah tetap 20.000, kewajiban utang usaha tetap, modalnya bertambah karena mendapatkan pendapatan 7.500 dan dibayarkan secara tunai. Dari modal 25.000, bertambah 7.500 karena pendapatan jasa, menjadi modal totalnya 32.500. Net Solution membayar beban-beban berikut. Gaji sebesar 2.125, sewa sebesar 800, utilitas sebesar 450, dan rupa-rupa sebesar 275. Kas saldo terakhir 12.500. Karena beban yang harus ditanggung, maka dikurangi 3.650 dari total beban yang harus dibayar. Seperti gaji, sewa, utilitas. Maaf, ada kesalahan di kursor saya. Lanjut. Total dari gaji, sewa, utilitas, dan rupa-rupa itu sebesar 3.650. Karena beban yang harus dibayar, maka berkurang kas menjadi saldo 8.850. Perlengkapan tetap, aset tanah tetap, utang usaha tetap, modal berkurang dari 32.500 menjadi 28.850 karena ada beban yang harus ditanggung perusahaan. Dampak transaksi terhadap ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik akan berkurang jika terdapat penarikan pemilik atau beban. Sedangkan ekuitas pemilik akan bertambah jika terdapat investasi pemilik atau dari pemilik perusahaan menginvestasikan atau menyetorkan dana kepada perusahaan dan perusahaan mendapatkan pendapatan atau profit. Itu ekuitas pemilik akan bertambah. Nah, selisih dari penarikan pemilik atau beban dan investasi pemilik atau pendapatan, selisih dari keduanya itu merupakan laba bersih dari perusahaan tersebut. Jadi antara penarikan dan investasi, selisihnya disebut laba bersih. Jika perusahaan yang sehat dan proses bisnis yang baik, maka pendapatan atau pemasukan
akan lebih banyak daripada pengeluaran. Sebaliknya, jika pengeluaran justru lebih besar daripada pendapatan, maka perusahaan tersebut dinyatakan rugi dalam periode waktu tertentu. Laporan akuntansi yang disebut laporan keuangan menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik. Jadi biasanya yang mengerjakan laporan keuangan adalah accounting, bagian akuntansi, bagian pembukuan dari perusahaan tersebut. Apa sih gunanya laporan keuangan itu? Nah, pasti kalian bertanya-tanya tentang hal itu. Laporan keuangan berguna bagi perusahaan untuk perusahaan itu mengetahui seberapa berkembangnya perusahaan, seberapa pendapatan yang dihasilkan, seberapa besar pengeluaran yang akan ditanggung oleh perusahaan itu pada periode waktu tertentu. Biasanya dalam 1 bulan atau dalam 1 minggu. Yang mengerjakan adalah bagian akuntansi, dan staf akuntansi akan menyetorkan atau mengerjakan laporan keuangan, lalu diserahkan kepada atasannya dari perusahaan tersebut. Laporan keuangan dibagi menjadi 4. Yang pertama, laporan laba rugi. Adalah rangkuman dari pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Yang kedua adalah laporan ekuitas pemilik. Adalah rangkuman dari perubahan ekuitas atau perubahan harta disebutnya dari pemilik selama periode waktu tertentu. Yang ketiga ada neraca, daftar dari aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Laporan arus kas, rangkuman dari penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu. Di sini ada contoh laporan ekuitas pemilik dari perusahaan NetSolution, laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 30 November 2020. Jadi, perusahaan NetSolution mendapatkan pendapatan jasa sebesar sekian, 7.500. Ini dalam satu periode, yaitu periode bulan yang berakhir pada 30 November. Perusahaan NetSolution juga mendapatkan beban yang harus ditanggung, seperti beban upah, sewa, perlengkapan, utilitas, dan lain-lain sebesar sekian. Ini penjabarannya. Beban upah senilai 2.125, beban sewa sebesar 800, beban perlengkapan senilai 800, beban utilitas sebesar 450, dan beban lain-lain senilai 275. Total beban operasi, beban yang harus ditanggung perusahaan, senilai 4.450. Dari situ, kita dapat mengetahui laba bersih dari perusahaan NetSolution, yaitu sebesar 3.050. Untuk mendapatkan laba bersih perusahaan, ini didapatkan dari pendapatan jasa, selisih pendapatan jasa, ada kesalahan di kursor saya, selisih dari pendapatan jasa, dengan total beban operasi. Jadi dari pendapatan yang didapatkan perusahaan NetSolution itu 7.500 dikurangi total beban 4.450. Jadi 3.050. Nah, ini merupakan laba bersih perusahaan NetSolution. Ini contoh laporan ekuitas pemilik dari perusahaan NetSolution untuk bulan yang berakhir pada 30 November 2020 di periode tersebut. Next. Ketika neraca menampilkan kewajiban dan ekuitas pemilik di bawah aset,
maka bentuk laporan yang digunakan. Jadi, laporan itu wajib bagi suatu perusahaan untuk mengetahui seberapa berkembangnya perusahaan tersebut pada periode tertentu. Jadi, agar mengetahui perusahaan tersebut itu dalam periode itu tuh berkembang atau justru malah merugi. Nah, makanya pada perusahaan mewajibkan untuk stafnya membuat laporan keuangan. Sekian dari presentasi saya. Jika Anda adalah seorang yang sangat mencintai kedua orang tua Anda, maka jadikanlah perjuangan Anda dalam menuntut ilmu sebagai alat membahagiakan orang yang Anda sayangi. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.